Baik, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Ya, Bu. Baik, setelah 1 bulan lamanya kita libur dari aktivitas kita, perkuliahan kita sebelumnya, dan semester ini kita kembali bertemu lagi dengan materi-materi mata kuliah terbaru untuk semester ini. Nah, salah satu materi yang akan saya ampu di kelas Anda adalah materi terkait dengan materi perkuliahan manajemen keuangan. Oke, sebelum saya lebih lanjut memaparkan kepada Anda semuanya, kira-kira apa sih ini manajemen keuangan? Seperti apakah manajemen keuangan ini? Apa sih pentingnya manajemen keuangan ini? Nah, mending saya perkenalkan dulu dari awal bagaimana perkuliahan kita selama 1 semester ke depan terkait manajemen keuangan. Apa saja menjadi sumber-sumber buku kita, sumber-sumber informasi kita, dan bagaimana pembagian nilai untuk Anda, dan juga sistem perkuliahan selama 1 semester ke depan. Baik, langsung saja saya buka dengan profil mata kuliah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita di semester ini bertemu dengan mata kuliah manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini sebanyak 3 SKS. Dan kita akan melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Karena selama ini tadi kita libur perkuliahan secara tatap muka, di mana perkuliahan dilakukan secara daring karena adanya COVID-19 sebelumnya. Maka kali ini kita akan memulai perkuliahan kita secara tatap muka di kelas. Nah, untuk manajemen keuangan ini sendiri didesain untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai bagaimana sih mengelola yang disebut dengan keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan ini ada pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita udah pernah belajar dari sebelumnya, kalau misalkan perusahaan itu ada tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan, maka salah satu cara yang harus menjadi proses dari pencapaian keuntungan tersebut adalah adanya manajemen keuangan yang baik dari perusahaan. Maka semester ini kita akan mencoba mengenali materi kuliah manajemen keuangan dalam semester 3 ke depan ini. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran, yaitu diharapkan nanti mahasiswa mampu menentukan elemen biaya produksi, menjelaskan metode yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi, kemudian mahasiswa juga mampu menghitung harga pokok dengan menggunakan harga pokok standar. Mahasiswa juga mampu menganalisis laba kotor yang terjadi, mampu menghitung harga pokok dengan metode field costing dan variable costing, serta mampu memahami apa itu manajemen biaya. Sejauh ini paham ya? Oke. Nah, ini yang menjadi rencana pembelajaran semester 3 atau RPS Anda di semester ini. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka untuk manajemen keuangan juga maksimal pertemuan kita adalah sebanyak 14 kali pertemuan, di mana dengan 14 pertemuan ini sudah termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Nah, berikut adalah rencana pembelajaran semester ke depan, di mana pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita akan memulai dengan pokok bahasan akan akuntansi biaya dan pengertian biaya. Ini kita akan ketemu 1 dan 2 nanti untuk pertemuan 1 dan 2 ke semester ini. Kemudian di pertemuan ketiga dengan pokok bahasan metode harga pokok pesanan. Kemudian di pertemuan 4 dan 5 dengan pokok bahasan metode harga pokok proses. Di pertemuan ke-6 kita ketemu dengan pembahasan penentuan biaya variabel. Dan kemudian di pertemuan ke-7 kita ketemu dengan pembahasan biaya overhead pabrik. Nah, setelah 7 pertemuan ini atau setelah terpenuhinya 7 pembahasan ini, diharapkan kita bisa memenuhinya dan selanjutnya kita akan melaksanakan ujian tengah semester kita. Nah, setelah ujian tengah semester,
pertemuan ke-8 dan 9 kita akan ketemu pembahasan terkait dengan departementalisasi biaya overhead pabrik. Kemudian di pertemuan 10 kita ketemu dengan pembahasan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, di pertemuan 11 dan pertemuan 12 ada bahasan tentang harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Kemudian di pertemuan 13 dan ke-14 kita ketemu materi terakhir di sini, yaitu terkait dengan sistem biaya taksir. Nah, setelah 7 pertemuan setelah UTS ini juga kita akan melaksanakan yang disebut dengan final exam atau yang kita istilahnya adalah UAS. Nah, itu adalah beberapa pembahasan yang akan kita ketemu di satu semester ke depan ini di beberapa pertemuan kita. Nah, tentu saja untuk mencapai semua pembelajaran pembahasan RPS ini, kita tidak hanya melaksanakan perkuliahan secara pengenalan materi atau pembahasan materi secara teoritis, tapi saya harap nanti secara terbuka kita bisa sama-sama memahami, mengumpulkan informasi dan pengetahuan saling berbagi pengetahuan dalam pengenalan materi manajemen keuangan. Nah, bentuknya seperti apa bisa melalui pengenalan materi nanti ini dari saya boleh saya sampaikan, kemudian nanti dalam bentuk ceramah atau diskusi bersama, misalnya ada pokok pembahasan dari teman-teman untuk kita bahas boleh, atau juga kita melaksanakan pembahasan yang disebut dengan apa sih studi kasus itu pernah ya, studi kasus ya. Nah, di sini juga nanti kita akan adakan pertemuan dalam bentuk pembahasan studi kasus dan tentunya ada diskusi dan tanya jawab. Nah, itu adalah beberapa hal terkait dengan rencana pembelajaran di semester 3 ini. Nah, bagaimana sih pendekatan pembelajaran yang saya harapkan? Nah, ini adalah bentuk pendekatan umum pembelajaran yang saya harapkan bisa terjadi dalam kelas ini. Nah, sistem yang saya terapkan adalah sering dikenal dengan istilah SEL atau Student Centered Learning, di mana dalam hal ini tujuannya adalah bahwa mahasiswa Anda ini adalah yang menjadi pusat dari pembelajaran. Nah, kalau misalnya dulu, kalau kita waktu SMA, kalau semua guru ngajarinnya sebanyak 80%, 90% nih buat semua mahasiswa. Nah, kali ini berbeda karena Anda adalah mahasiswa, maka sebaliknya. Yang 80% ataupun 90% itu adalah dari Anda, dan 10%-nya itu nanti adalah saya yang memonitor. Apakah nanti saya berikan ceramah, atau saya berikan diskusi kepada Anda, atau saya berikan studi kasus, itu tergantung pertemuan kita selama 1 semester. Nah, untuk tugas tentu saja karena Anda sudah mahasiswa, Anda harus mampu membuat yang disebut dengan makalah, ada penyajian tugas nanti, diskusi, dan juga ada pembahasan studi kasus per kelompok. Kemudian tentu saja untuk perkuliahan semester ini kita menggunakan media whiteboard, ada LCD, dan juga ada nanti jurnal case study yang menjadi bahan dasar dari kita untuk memahami lebih dalam lagi tentang manajemen keuangan. Nah, selanjutnya yang terakhir nih untuk RPS kita, evaluasi dan standar penilaian. Nah, untuk saya sendiri ada 4 yang menjadi standar penilaian, dan ini berlaku umum untuk G, ada 4 pembagian. Yang pertama yaitu kehadiran dan partisipasi atau keaktifan di kelas, saya berikan poin sebanyak 20%. Kemudian dari tugas, kuis, dan juga ada beberapa presentasi pribadi maupun kelompok nanti, itu saya berikan sebesar 25%. Kemudian untuk ujian tengah semester atau UTS sebanyak 25%, dan untuk ujian akhir semester sebesar 30%. Cukup paham ya sampai sejauh ini ya? Baik, terima kasih itu untuk pemahaman atau penjelasan saya, pemaparan saya terkait dengan silabus kita dan juga rencana pembelajaran semester 1 semester ke depan di semester 3 Anda ini. Demikian, jika ada pertanyaan saya berikan waktu dan kesempatan.